Syarhil Quran Bergu Putra kepada Ananda Rahman, Ananda Rahim dan Ananda Muhammad Rizki Rahmatullah. Kepada mereka disilahkan. Adapun tema Syarhil Quran yang akan dibawakan oleh Bergu Putra Syarhil Quran yaitu pengelolaan zakat produktif dan cash wakaf sebagai penguatan kesejahteraan umat. Kepada mereka disilakan. Jadi kalau seperti biasa tadi, kita siap ya. Satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aujaba zakatu ala kulli muslimin. Assalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Majlis Dewan Hakim yang arif dan bijaksana serta hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Dr. Ismail Rajmi Al-Faruqi, Direktur Lembaga Pengkajian Islam Internasional mengatakan, kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan merupakan tiga permasalahan besar yang saat ini dihadapi oleh seluruh negara berkembang termasuk Indonesia. Namun dari ketiganya hadirin, kemiskinan merupakan hal yang paling berbahaya karena dari kemiskinan akan melahirkan kebodohan dan keterbelakangan. Oleh karena itu, dikemukakan beberapa konsep perekonomian untuk mengentaskan kemiskinan. Muncul konsep komunisme, gunakan prinsip kami, samaratakan perekonomian. Apa yang dirasakan oleh orang kaya harus pula dirasakan oleh orang miskin. Sejenak, prinsip ini kelihatan mulia, namun pada akhirnya hadirin, prinsip ini hanya akan melahirkan keiri hatian bagi si kaya dan kemalasan bagi si miskin. Kemudian muncul konsep kapitalisme, gunakan prinsip kami. Tiap-tiap individu yang mempunyai modal berhak menguasai perekonomian. Namun hadirin, prinsip ini hanya akan melahirkan derijer-derijer and the poor. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, yang kuat menindas yang lemah, yang pintar memakan yang bodoh, dan yang kaya membunuh yang miskin. Akibatnya nasib orang miskin selalu di bawah, diinjak-injak, diperas, ditindas, dicekik, diperkosa, bahkan dibunuh hak-haknya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dalam polemik tersebut hadirin, muncul konsep Islam dengan keseimbangan dalam mendistribusikan harta, agar harta tidak hanya bergulir kepada orang kaya tapi juga mengalir kepada orang miskin. Prinsip ini hadirin, salah satunya dapat diaplikasikan melalui ajaran zakat. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran yang bertajuk
aktualisasi pengelolaan zakat dalam mensejahterakan umat dengan rujukan ayat suci Al-Quran Surah At-Taubah ayat 103 sebagai berikut. dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan jiwa mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Majlis Dewan Hakim yang arif dan bijaksana serta hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Asbabun nuzul ayat tadi menurut Imam As-Suyuti dalam Nubabun Nukul fi Asbabin Nuzul, yaitu berkenaan dengan permintaan Abu Lubabah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, harta kami banyak. Ambillah dan sedekahkanlah untukku, serta mohonkanlah ampunan untuk kami." Rasul menjawab, "Maaf ya Lubabah, kami tidak diperintahkan untuk mengambil harta siapapun." Kemudian turunlah ayat ini sebagai perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil harta Lubabah sebagai zakat. Hadirin yang berbahagia, lalu apakah hikmah diwajibkan zakat hadirin? Ayat tersebut menjelaskan kepada kita ada 3 hikmah diwajibkan zakat. Yang pertama, tutahhiruhum, untuk mensucikan harta dari hak-hak orang lain, hak-hak orang fakir miskin, hak orang-orang yang terdampar di pinggir jalan, hak orang-orang yang tidur di kolong jembatan, dan hak orang-orang yang merasakan sakit pahit getirnya kehidupan. Yang kedua, tuzakihim, untuk mensucikan jiwa dari berbagai penyakit tercela. Serta yang ketiga, sakanun lahum, untuk menimbulkan ketenangan dalam kehidupan. Dengan demikian hadirin, jika orang kaya sudah mau berdermawan, Konglomerat sudah mau membayar
pejabat peduli nasib rakyat, maka akan melahirkan tatanan kehidupan yang aman, nyaman dan tentram. Akan tetapi sebaliknya hadirin, jika orang kaya enggan bersedekah, konglomerat tidak mau membayar zakat, pejabat tidak peduli nasib rakyat, maka akan melahirkan kecemburuan dan kesenjangan sosial. Akibat kecemburuan dan kesenjangan sosial ini hadirin, menimbulkan tindakan kriminal, pencurian, penjarahan, perampokan, bahkan pembunuhan terhadap orang-orang kaya. Yang semua itu hadirin disebabkan oleh orang kaya yang tidak mau peduli dengan nasib kaum duafa. Padahal hadirin, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menegaskan kepada umat Islam, bukan termasuk orang Muslim orang yang hidupnya mau kenyang sendiri sementara tetangganya hidup dalam kelaparan. Hadirin yang berbahagia, dengan demikian, jika orang kaya tidak mau peduli dengan nasib kaum duafa, konglomerat yang acuh terhadap kaum melarat, pejabat yang a priori terhadap nasib rakyat, bukan saja mencerminkan orang yang jahat, tapi juga mencerminkan orang yang tidak beriman. Dan orang seperti ini hadirin harus minggir dari negara kita, sebab negara kita tercinta ini akan jaya, akan maju apabila dipimpin oleh orang-orang yang peduli dengan nasib kaum duafa. Hadirin yang berbahagia, lalu kepada siapakah zakat harus diberikan hadirin? Sebagai jawabannya, marilah kita simak firman Allah surah At-Taubah ayat 60 sebagai berikut. innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم صدق الله العظيم. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin. Ambil zakat yang dilunakkan hatinya untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana, Maha benar. Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Majelis Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan.
tersebut diawali dengan menggunakan kalimat innama secara semati. Dalam ilmu balaghah ini merupakan adatul bil qasri yang berfungsi untuk meresponsifikasikan. Sebagaimana Imam Al-Akhdari dalam kitab Jauhur Maknun mengatakan, tidaklah berhak atas harta zakat itu kecuali orang fakir miskin dan orang-orang yang disebutkan Allah dalam firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, dengan demikian Islam mempunyai konsep yang jelas tentang pendistribusian harta, yaitu prioritaskan kepada orang fakir miskin. Lalu bagaimanakah kondisi kemiskinan di negara kita ini, hadirin? Profesor Sukirman melaporkan 23 juta lebih penduduk Indonesia hidup di bawah negara kemiskinan. Apalagi ketika terjadi COVID-19, marak korban PHK sulit mencari lapangan pekerjaan. Kemiskinan hanya bisa membengkak dan membengkak. Akibat kemiskinan ini, hadirin, berdampak langsung terhadap pengangguran. Akibat kemiskinan, tidak sedikit saudara kita yang menjual akhirat hanya untuk mempertahankan hidup. Bahkan akibat kemiskinan, tidak sedikit gadis-gadis kita yang menjual kehormatannya hanya untuk mendapatkan sesuap nasi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karena itu, hadirin, Dr. Didin Hafifuddin mengatakan, agar kemiskinan tidak bertambah dan bertambah, maka ada 3 hal yang harus kita lakukan berkaitan dengan zakat. Yang pertama, kita harus membayar zakat dan memasyarakatkan gerakan sadar zakat. Yang kedua, kita harus membuat lembaga zakat yang profesional. Serta yang ketiga, kita harus memberdayakan harta zakat kepada pemberdayaan umat. Jika sikap tersebut diaplikasikan dalam kehidupan kita, hadirin, insya Allah bangsa kita akan terhindar dari kemiskinan. Hadirin yang berbahagia, dari pemaparan di atas dapatlah kita tarik kesimpulannya bahwa membayar zakat wajib dan wajib hukumnya kepada seluruh umat manusia. Selanjutnya, untuk mencegah kemiskinan di negara kita, ada 3 hal yang harus kita lakukan berkaitan dengan zakat, yaitu kita harus membayar zakat, membuat lembaga zakat yang profesional, serta memberdayakan harta zakat kepada pemberdayaan umat. Hadirin yang berbahagia, cukup sekian dari kami dan kami akhiri dengan sebuah pantun. Jikalau perahu bermuatan syarat, jangan berlayar di musim barat. Jika kami tersalah kata dan khilaf, mohon maaf dunia akhirat. Ihdinas siratal mustaqim, summa salam.